Atau juga ayat-ayat yang sudah dinasakh tapi hukumnya berlaku, ya nggak mungkin dong. Masa pasalnya dibuang tapi hukumnya berlaku? Ilmu dari mana nih? Seperti hukum rajam, nggak ada dalam Al-Quran. Hukum rajam itu nggak ada. Nggak ada. Ada Al-Qurannya, mananya ada. Asy-syekh wa syekhatu idza zanaya farjumuhuma nakala minallah. Di mana ayatnya? Udah dinasakh. Artinya dihapus itu karena tidak dimasukkan di Simon Siti Aisyah, ditaruh di bawah ranjang, ditoto layang. Ma yasilu ilaihi al-mu'min illa bil ikhlas. Untuk mencapai kepada kedekatan dengan Tuhan itu, bagi seorang yang beriman tidak ada cara lain kecuali dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan. Artinya bahwa apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, apa yang kau berikan, semuanya tulus, semuanya hanya untuk Allah. Ketika engkau masih berharap surga, berarti untuk dirimu sendiri. Betul nggak? Orang yang ikhlas sudah tidak berharap apapun kecuali membahagiakan orang yang dicintainya. Itulah orang yang hatinya tulus. Iya kan? Kalau Pak Rahmat siang malam bekerja bantu saya dengan ada harapan, barangkali aja saya dikasih harapan sawahnya yang mau Majalengka, ya itu berarti kan tidak tulus, ada tujuan, ada udang di balik batunya. Anak petek cilik ya itu. Fahina idin wa ala khataril qaumi ala khatarin azimin, yaitu bahwa dia adalah menjadi orang yang paling penting, yang paling berbahaya di antara kaumnya itu. La yaskunu khafuhu hatta yalqaw rabbahum, dan rasa takut mereka tidak pernah reda sampai nanti mereka bisa bertemu dengan Tuhannya. Man arafallaha azza wa jalla istada khafu. Orang yang sudah kenal Allah, rasa takutnya itu semakin besar. Walihada qala Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, ana a'rafukum billahi wa syaddukum lahu khaufan. Aku yang paling tahu Tuhan dan aku yang paling takut kepada Tuhan di antara kamu ini. Aku yang paling kenal dan aku yang paling takut. Ya, jadi artinya ujung-ujungnya mah ketulusan hati kamu sendiri aja. Namanya orang cinta kan sudah tidak berharap imbalan apapun. Sebetulnya terjadi di depan mata kita sendiri, para santri yang mengabdi sama kiainya, yang masakin buat kiai, yang menunggu rumah kiai, yang melayani tamu, ngucurin teh buat tamu, ya kan, mejetin kiai, nggak dikasih apa-apa kok, nggak dibayar, ya kan. Dan mereka tidak berharap. Nah, ketika orang berkhidmat sama kiainya bisa, kenapa kepada Allah nggak bisa? Aneh kan? Durun dipangkat ya, kiai Kargusi Allah kok gitu ke? Ya aneh kan? Gitu. Ya inilah. Jadi saya menyimpang dikit. Nabi dengan Allah pangkatnya tinggi mana? Mungkinkah Nabi membatalkan firman Tuhan? Kata-kata majikannya dicoret sama Nabi. Hadis Nabi menasakh Al-Quran. Mungkin enggak? Nah ini yang saya nggak setuju dari awal juga. Ya, nasakh mansukh itu nggak ada. Iya. Tapi ya terjadi begitulah. Dalam ilmu fikihnya begitu terjadinya.
Wis pokoknya bakal, kalau selagi Anda masih bicara fikih, masih bertengkar lah. Iya, bicara akidah bertengkar. Bicara akhlak bertengkar. Ketika kita sudah masuk pada inti agama, yaitu cinta, baru kita tidak akan bertengkar lagi dengan siapapun. Ya. Bahkan dengan agama lain pun yang sudah mencapai tingkat cinta pada Tuhannya juga nggak perlu bertengkar. Ya, gitu. Tetapi sesama agama Islamnya, kalau masih mencinta Allah, masih bertengkar juga. Gitu. Tapi ya sudah, nasi sudah menjadi bubur. Saya bermadzhab Syafi'i, fikih saya fikih itulah yang mereka hasilkan. Betul nggak? Yang penting ya moga-moga di Pangapura bela. Terus gimana? Apa saya harus beristihad lagi gitu? Nggak usah ya. Ya udah aja lah. Kita lanjutin aja lah, mudah-mudahan. Saya mau pilih yang mana? Serba menjadi sulit macam itu. Oh iya. Apalagi hadis menasa Al-Quran. Al-Quran menasa Al-Quran juga sama. Masa Gusti Allah menganulir keputusannya sendiri? Iya. Masa Gusti Allah ngomong cup, jokonon? Ya nggak mungkin dong. Ya, itu. Jadi saya dari dulu juga tidak masuk akal teori nasakh mansukh tuh. Iya. Atau juga ayat-ayat yang sudah dinasakh tapi hukumnya berlaku, ya nggak mungkin dong. Masa pasalnya dibuang tapi hukumnya berlaku? Ilmu dari mana nih? Seperti hukum rajam, nggak ada dalam Al-Quran hukum rajam tuh, nggak ada. Ada Al-Qurannya, mananya ada. Asy-syekh wa syekhatu idza zanaya farjumuhuma nakalan minallah. Di mana ayatnya? Udah dinasakh. Artinya dihapus itu karena tidak dimasukkan, disimpan Siti Aisyah, ditaruh di bawah ranjang, ditotol ayam. Nggak ada ayat itu. Tapi hukumnya ya teori-teori yang nggak masuk akal sebetulnya. Ya tapi ya gimana? Saya lahirnya sekarang aja sudah begini. Ya nasi sudah menjadi bubur, yang nggak usah dikembalikan jadi nasi lagi, nggak mungkin. Yang sekarang yang penting sudah bubur, ya bubur lah, kita terima bubur, tinggal bikin kuahnya apa yang cocok, itu aja kok. Iya. Kalau saya berijtihad lagi, belum tentu saya dapat lebih baik kok, betul nggak? Ya udahlah, nggak masalah. Al-Haqq azza wa jalla yakhtabir awliyahu liyusaffihim. Allah ketika menguji, mencoba para walinya, para kekasihnya, itu adalah tujuannya untuk memurnikan mereka. Kita sendiri untuk memurnikan logam mulia, ya, yang kira-kira 99 itu harus dibakar juga. Iya. Jadi kalau pengen murni logam mulianya, ya dibakar, dibersihkan dulu dosanya, kan begitu. Fahum abadan ala qadamil khawfi minat taghyir wa tabdil. Padahal mereka itu selamanya selalu dalam keadaan takut menghadapi perubahan dan pergantian. Ya khafuna, mereka takut. Wa in kana haluhum al-amna, sekalipun mereka dalam keadaan aman dan damai, tapi tetap saja mereka masih punya rasa takut itu. Yanzaijuna, mereka merasa gelisah. Wa in kanu qad u'tu as-sukuna, sekalipun mereka telah diberikan kedamaian oleh Allah di hati mereka, tapi tetap saja hati mereka masih merasakan gundah gulana, masih dalam kegelisahan.
yunaqishuna anfusahum, mereka selalu berdiskusi dengan diri mereka, ala dzarratin wa khardalin, sebesar atom sekalipun, sebesar upil sekalipun, walaftatin, dan sebesar semut sekalipun, sekecil apapun, wa adna ghaflatin, kelalaian sekecil apapun, kullama askanahum tara, semakin setiap mereka diberikan ketenangan, mereka semakin berterbangan. Ya, selalu berdiskusi dengan diri mereka sendiri. Karena bagaimanapun juga, dan ini yang jarang terjadi, sebetulnya diskusi yang bisa dilakukan oleh kita sebetulnya minimal kan sehari 5 kali. Ketika kita menghadap Allah, di situ kita berdiskusi dengan hati kita sendiri. Tapi ternyata lewat semuanya kok. Enggak subuh, enggak duhur, enggak asar, enggak maghrib, enggak isya kok. Iya. Kenapa? Karena selama ini ketika mereka menghadap Tuhannya dilakukan dengan berat hati kok. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka bangun untuk sholat, males bangunnya. Dalam keterpaksaan menghadap Tuhannya, malasnya sembungkanannya, malasnya bukan main. Iya, jadi melakukan mereka dengan keberatan hati kok. Nah, baru menghadap Allah sungguh-sungguh ketika utangnya numpuk. Utangnya 5 miliar, rumahnya diancam mau disikat, ya, rumahnya mau dilelang, baru sujudnya itu betul-betul kepada Allah itu. Saya doakan kamu supaya banyak utangnya aja. Amin.